pertama, Trump ngancam dengan 64% lah kira-kira ya, untuk barang tertentu 74%. Cina hajar 34%. Trump naikin lagi 104%. Xi Jinping naikin lagi 84%. Trump naikin lagi 125%. Gitu loh. Ujungnya di mana? Kira-kira dia mau katakan itulah, bahwa all countries from around the world come to Washington DC to kiss my hands, ya. Karena Trump seorang pedagang, dia mengerti. Dia harus mencari exit strategi yang dianggap claim victory. Jadi bagaimana mengatakan, dia kan nggak mau berkata bahwa saya keliru dong, saya salah dong, saya ngawur dong, I'm stupid and dangerous gitu. Nggak mungkin. Dengan tokoh dan besarnya Cina, dengan tokoh dan peran Amerika, nggak mungkin Trump atau Xi Jinping bilang, saya ngalah deh, nggak mungkin. Ini momentum yang perlu digunakan untuk memperbaiki diri. Ya, ini value-nya krisis. Kalau kata Winston Churchill, ini Winston Churchill kan, bolehlah kita dengar nasihatnya. Never let a good crisis comes to waste. Donald Trump berubah lagi nih. Barusan saya baca, dia menyatakan akan menghentikan sementara setidaknya 90 hari ya ke depan. Kebijakan kemarin tuh yang menyatakan akan menegakkan higher tarif kepada semua negara sampai 25% kecuali Cina. Nah sekarang dia berubah lagi, bilang itu akan ditunda dulu kecuali Cina, kecuali untuk Cina. Jadi ini perubahan-perubahan Trump zigzagnya ini menarik untuk kita bahas nih. Dampaknya seperti apa, kenapa itu terjadi, dan bagaimana implikasinya. Nah saya bersama Rizal Malarangeng yang sekarang lagi di Shanghai ya Cel ya. Lagi di Shanghai. Jadi Celi nanti bisa cerita itu tentang bagaimana sih Cina dalam dunia nyata menghadapi apa yang terjadi gitu. Tapi itu oke lah, kita membahas dulu Cel. Kenapa Trump berubah Cel lagi? Kenapa dia berubah lagi? Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, enak juga hal melihat perubahan kebijakan Amerika dari Shanghai. Karena pada ujungnya ini kelihatannya Amerika dan Cina akan berhadap-hadapan dalam retaliasi kontra retaliasi yang bisa sangat berbahaya. Tetapi kita diskusikan nanti ya, apa yang dilakukan Trump bukan hanya diperhatikan di Shanghai dan di Beijing, tapi seluruh ibu kota dunia ini melihat bagaimana the Mad King on the throne in Washington DC gitu, zigzag yang nggak masuk akal kadang-kadang, tetapi nyata. Jadi apa yang dilakukan dalam memutar balik kebijakan tarif Amerika Serikat itu membuat dunia harus bereaksi, dan kita lihat orang bertanya kan, apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah kalau kita lihat keputusan Trump, dia kalau cowboy ini mau nembak blink, dia berkedip dan nggak jadi nembak. Artinya kalau di Wall Street Journal atau di berbagai koran besar Amerika sekarang dianggap Trump yang semula cowboy tangguh gitu, mau ngancam-ngancam, tapi kemudian blink, berkedip dan memandang ke sudut yang lain. Nah, sudut yang lain yang dia pandang itu adalah Cina. Jadi kalau semula dengan kebijakan tarif yang Mad King kemarin 2 April itu, dia mau perang dagang dengan dunia. Dengan metode yang sama sekali nggak masuk akal, ada yang 64%, 46%, kita kena 32%, nggak jelas dari mana hitungnya. Sampai negara kayak Lesotho, Bangladesh, Sri Lanka kena semua, nggak jelas apa dasarnya. Jadi kayak kalau kita pakai pengandaian yang mungkin nggak terlalu tepat, tapi agak lucu, kayak Don Quixote bukan melawan kincir angin, tetapi melawan negara-negara dunia dalam besar dan kecil dalam perang dagang yang nggak jelas gitu. Ya minta maaf. Rusia kosong. Ya Rusia kan lain karena dia
bukan dagang nih Rusia. Ini kan Ya. ada sanksi, ada macam-macam. Heeh, Jadi heeh. minta maaf pada Don Quixote, kita minta maaf pada Don Quixote, tapi pengadilan itu agak-agak lumayan tuh menggambarkan Trump melawan dunia dalam bayangannya sendiri gitu. Nah, kemudian dia berubah ini drastis juga, tetapi kalau kita lihat 2 hari terakhir memang tidak ada cara lain untuk berubah. Kan dia pedagang, dia lihat pertama reaksi pasar. Pasar Amerika dahsyat tuh anjlok 8%, 7%, 10% dalam 2-3 hari. Itu 5, 6, 7 triliun US dollar gitu. Itu sama dengan anggaran pemerintah Amerika dalam setahun kira-kira kalau kita lihat downturn pasar bursa sahamnya. Kemudian yang paling berbahaya adalah pasar surat-surat berharga, bond market. Karena Amerika ini kan punya utang pemerintahnya itu kurang lebih 36 triliun US dollar. Dan dia harus refinance terus-menerus utang ini lewat bond market. Kalau itu ada selisih pergerakan yang tajam, di mana terjadi dalam 2-3 hari terakhir, orang bilang dash for cash. Jadi cepat jual aset untuk mencari cash karena potensi instabilitas oleh tarif Trump yang begitu tinggi di berbagai belahan dunia. Hal ini kalau terjadi dan keterusan itu bisa, ini fondasi ekonomi Amerika hal. Ini fondasinya salah satunya. Karena itu beberapa pengusaha besar di Amerika kemudian yang dalam network kaum Republikan dan Trump meyakinkan Trump bahwa you are not only being stupid but also very dangerous. Jadi bodoh dan bahaya. Nah, salah satu orang terdekat Trump yang penting sekarang adalah Menteri Keuangan, Scott Bassett, yang meyakinkan, karena kan juga Scott Bassett juga dari dunia korporasi, meyakinkan Trump bahwa Mr. President, you have to change course. Dan juga selain itu kita lihat perdebatan tajam di kalangan pendukung orang terdekat sendiri yang sudah muncul di berbagai media kan. Satu, Peter Navarro yang trade economist tapi kelas 3. Ada yang bilang ekonom kelas kambing yang mempengaruhi Trump untuk perang tarif gitu, yang langsung berhadapan dengan Elon Musk. Elon Musk kan bilang dengan Uni Eropa bagusnya free trade aja, 0% tarifnya. Dan Peter Navarro mengkritik Elon Musk balik lagi bilang Peter retardo gitu. Itu retardo kan retarded. Dan kemudian dia bilang Peter Navarro ini sebodoh setumpuk batu bata. Jadi sebodoh setumpuk batu bata, dan kemudian Elon Musk bilang, sebenarnya kita perlu minta maaf juga pada batu bata gitu. Nah, karena sudah disamakan dengan Navarro gitu ya. Sudah disamakan dengan Navarro. I'm so sorry to the BRICS gitu dia bilang. Nah, ini memperlihatkan bagaimana lingkungan internal Trump sendiri, ada Scott Bassett, ada Jamie Dimon, ada Elon Musk, dan kemudian reaksi pasar bursa saham, kemudian yang paling fatal itu adalah reaksi bond market. Nah, karena Trump seorang pedagang, dia mengerti, dia harus mencari exit strategi yang dianggap claim victory. Jadi bagaimana mengatakan, dia kan nggak mau berkata bahwa saya keliru dong, saya salah dong, saya ngawur dong, I'm stupid and dangerous gitu, nggak mungkin. Karena itu dia pakai reaksi dunia, karena cuma Cina kan yang mau retaliasi hal. Yang lain kan mau negosiasi. Minta waktu ketemu dengan perwakilan dagang di Amerika, USTR, untuk negosiasi kan. Dalam bahasanya Trump itu, jadi banyak negara menteri untuk menjilat dia gitu, untuk bisa negosiasi soal tarif. Kalau di Inggris kan, kalau setiap perdana menteri yang baru terpilih harus melapor kepada raja atau ratu, dan ada tradisi yang disebut kiss hands. Jadi datang ke Westminster, dari Westminster datang ke istana raja atau ratu, kemudian kiss the hands of the queen atau the king. Ya kira-kira dia mau katakan itulah, bahwa all countries from around the world come to Washington DC to kiss my hands ya. Ya kita kan nggak usah dengerin yang gitu-gituan, itu kan gaya keunikan Trump, the Mad King aja. Tetapi esensinya adalah bahwa dia mau claim victory dengan mengatakan itu, karena nggak mau ngakuin bahwa ini bahaya banget nih ternyata kebijakan gua kemarin gitu loh, kira-kira hal. Nah,
Tetapi ada satu yang kemudian jadi sumber persoalan baru nih hal. Karena kalau dia bilang tarif universal 10%, itu bukan lagi, tidak lagi dangerous, tetap stupid, tetap bodoh menurut kaum ekonom ya, tetapi is no longer dangerous, tidak lagi berbahaya seperti kemarin. Nah, artinya oke. Sorry Cel, itu tadinya 2,5 kan? Tadinya tarif Ya, itu kan 2,5%. ya sebelum Trump kan 2,5%. Kira-kira ya average kalau untuk Kanada dan Meksiko dengan NAFTA dan post NAFTA itu kan ya praktis 0% atau 1%, itu tergantung barangnya. Tetapi sekarang dengan 10% tetap 4 kali lipat dari sebelumnya, tetapi tidak lagi 46%, 32% gitu loh. Nah, smooth holy tarif yang tahun 30-an itu kan 20% rata-rata. Kalau kemarin sebelum diubah yang terakhir itu kan 25%. Jadi bahkan lebih tinggi dibanding smooth holy tahun 30-an. Ini hampir 100 tahun tuh baru terjadi tiba-tiba kebijakan yang begitu besar soal tarif ya di Amerika dan dalam sistem perdagangan dunia. Nah, dengan menurunkan ke 10% masih tinggi. Ya, masih orang bilang tadi stupid policy, but it is no longer dangerous policy untuk ekonomi Amerika dan ekonomi dunia. Kira-kira gitu hal. Nah, konsekuensi tadi dia claim victory dengan mengatakan bahwa 70 countries, 75 countries are listing their names in Washington DC, quote and quote, to kiss my hands. Ya itu bahasa dia lah, kita nggak usah masuk ke bahasa kekanak-kanakan yang seperti itu. Tetapi intinya dia mau katakan bahwa I claim victory, tetapi satu hal yang saya kecualikan, China. Nah ini dimensi baru hal yang kemarin juga, tetapi karena dengan seluruh dunia kan jadi tertutupi. Nah sekarang apa yang terjadi adalah bahwa kelihatannya Trump memilih langsung berhadapan dengan Cina. Karena Cina kan juga kemarin merespons langsung dengan retaliasi. Dan memang di sini diskusinya jadi menarik karena multidimensi. Cina adalah the rising emerging superpower yang proud, yang memang kita harus tepuk tangan dengan keberhasilannya yang besar. Tetapi kan ingat apa kata Deng Xiaoping waktu kita diskusi di podcast sebelumnya, the peaceful rise of China. Nah, apakah perang dagang dengan dimensi baru seperti ini masih bisa membuka kemungkinan pada pola yang selama ini sudah bagus, di mana China kan meningkat luar biasa dari segi peran baik kesejahteraan domestiknya maupun peran internasionalnya. Nah ini dimensi yang bisa jadi bahan diskusi kita pada segmen berikutnya hal. Tetapi sekali lagi apa yang dilakukan Trump mengubah peta dunia sama sekali. Yang paling dirugikan adalah Amerika sendiri sebenarnya, karena masalah kepercayaan, masalah trust terhadap Amerika sebagai sebuah negara adik kuasa yang sudah mengelola hubungan dunia dengan baik selama 80 tahun terakhir. Nah ini the cost yang paling tinggi bagi Amerika, baik ekonominya maupun hubungan geopolitiknya adalah the trust. Apakah Amerika masih bisa dipercaya sebagai pemimpin dunia yang membawa dunia pada arah yang lebih baik? Atau Amerika sekarang ini menjadi satu negara besar, tetap faktanya begitu, dia negara terbesar, terkuat, tetapi yang tidak lagi bisa dipercaya, yang tidak lagi bisa membela temannya, yang tidak lagi bisa merangkul kawan-kawannya untuk berjalan bersama ke arah yang lebih baik. Nah itu cost yang paling dalam yang diakibatkan oleh zigzagnya Trump dan keanehan Trump. Dia boleh aja claim victory saat ini, tetapi itu victory temporer yang superficial. Ya, semua ekonom yang serius di Amerika menyayangkan mungkin saja akan ada resesi jangka pendek atau jangka menengah. Tetapi that's beside the point.
The poinnya adalah dalam jangka panjang, we need to regain the trust again, yang mahal. The soft power of Amerika sebagai pemimpin dunia yang relatif berhasil sejak Perang Dunia Kedua, yang sekarang is at stake, yang menjadi pertaruhan terbesar di masa depan bagi Amerika sebagai sebuah negara yang paling kuat, yang paling terdepan dalam pendidikan universitas, yang paling terdepan dalam inovasi teknologi, yang paling terdepan dalam commerce. Ini yang dipertaruhkan di jangka panjang. Jadi victory in the short run, but a big problem in the long run. Kira-kira itu hal. Nah, selain soal trust, Cal, ini bagian masih soal what is happening ya. Ya, Kan ada juga soal predictability yang bisa kita pertanyakan kan. Trump zigzag banget nih, dengan Peter Navarro masih ada sebagai advisor dia untuk soal tarif gitu. Nah, jaminannya apa bahwa kebijakan sekarang dia menghentikan kebijakan yang kemarin itu tidak berubah lagi gitu, Cel? Ya, dan jadi dia kasih dinamika internalnya ini seberapa jauh mempengaruhi Trump gitu. Dan dia ngasih waktu 90 hari kan, tiga bulan ya, 3 bulan. Jadi 3 bulan orang joking lagi untuk negosiasi. Tapi saya kira enggak, karena apa yang terjadi pada bond market kemarin dan pasar market pasar saham Amerika dan dunia itu dia membuat dia nggak tidur pasti. Kalau dia mau coba-coba lagi seperti itu bisa sangat amat berbahaya. Dan saya kira soal predictability dan unpredictability itu poinnya, hal yang tadi yang dikatakan itu bagian dari trust tadi. Itu kan punya dampak langsung pada bagaimana para pelaku ekonomi besar dan kecil di Amerika melihat masa depan kan. Kalau orang mau investasi, orang mau ambil risiko dalam inovasi kan harus ada kepastian. Nah, kepastian ini yang eroded, yang erosi oleh Trump. Ini yang membuat orang seperti Paul Krugman, orang seperti Larry Summers bilang mungkin ini bisa menjadi pemicu resesi, ya. Tapi itu kan jangka pendek dan menengah hal. Jangka panjangnya sebenarnya yang paling ditakutkan oleh orang-orang yang masih merasa bahwa Amerika kita perlukan dalam sebagai underwriter of the global economy. Kan kalau nggak ada hegemon yang benevolent, kalau tidak ada primus inter paresnya ini kan sistem dunia jadi anarki. Dan anarki nggak bagus buat semuanya, gitu loh. Nah, karena itu kita berharap bahwa apapun yang terjadi, there must be a way for America to regain the credibility as the leading nation, gitu loh. Nah, apakah orang seperti Trump, kan Trump sudah membuktikan ya nggak bisa, orang ini kelihatannya punya konsep yang aneh dan kontradiktif gitu loh. Dengan kelakuan yang ya Mad King, kan King, yes King, tetapi Mad King gitu loh. Susah menjadi trusted global player gitu. Dia jadi transaksional. Orang semua melihat kepentingannya sendiri jangka pendek. Jadi dalam berhubungan dengan Amerika, jadi transaksional. Which is, ya sangat disayangkan. Ya bahwa commerce dan ekonomi harus ada transaksinya, pastilah. Tetapi kan kalau kita bicara soal sistem perdagangan dunia, kita bicara pada something yang foundational juga, peran Amerika, bagaimana dia menyikapi Eropa, bagaimana dia menyikapi Kanada dan Meksiko, bagaimana dia bersikap dengan Asia. Ini kan foundational hal. Itu tidak bisa dikuantifikasi dalam naik turunnya saham, tetapi in the long run itu kan bahaya sekali. Nah, kita bisa lihat ke belakang kan, 80 tahun kan bagus sekali. Sekarang kalau kita bicara 10 tahun, 20 tahun ke depan, dalam sejarah dunia kan singkat hal. Namanya 5-10 tahun kan singkat. Kita nggak bicara seminggu 2 minggu loh ini. Nah, itu yang kira-kira yang menjadi bagian dari concern banyak orang sekarang melihat Trump dan posisi Amerika dan zigzag kebijakannya ini. Jangka pendek dia bilang victory karena kiss hands gitu ya. Tetapi look, it's a very superficial
victory, Mr. President. Gitu loh, kira-kira orang bilang begitu. Celi, kalau lihat Ya. perubahan yang terjadi pada Trump ya, yang tadi kita bicarakan itu kan mengecualikan kepada Cina, gitu. Ya. Terhadap Cina, ini tone-nya, nadanya tetap keras ya. Jadi dia bilang, bahkan Caroline Leavitt, juru bicara Gedung Putih bilang bahwa kalau Amerika dipukul, dia akan memukul lebih keras lagi. Gitu. Tapi di sisi lain, dia juga bilang bahwa sebenarnya Xi Jinping dan China lah dan Amerika itu pengen berdamai gitu. Cuma nggak tahu caranya gitu, nggak tahu gimana mulainya. Nah, gimana kita melihat soal kemungkinan kalau eskalasinya ini memburuk ya, retaliasi dengan kontra retaliasi Cina dengan Amerika ini, Jal. Ini kemungkinannya seperti apa? Bahayanya apa kalau ini terjadi? Dan kalau memang ini terjadi, analisis kekuatan dan kelemahan kedua belah pihak ini gimana, Jal? Ya, Itu sangat berbahaya hal ini yang kita takutkan kan. Ini yang kita bisa bilang sebagai sleepwalking into dark history. Tanpa sadar kedua negara superpower ini, Trump dan Xi Jinping ini kayak berjalan dalam tidur yang sama-sama mendekati jurang. Ya, they are walking into the abyss gitu loh. Karena di mana ujungnya? Kan kalau kita lihat pertama Trump ngancam dengan 64% lah kira-kira ya, untuk barang tertentu 74%. Cina hajar 34%. Trump naikin lagi 104%. Xi Jinping naikin lagi 84%. Trump naikin lagi 125%. Gitu loh. Ujungnya di mana gitu loh. Nah, kalau kita lihat dudukkan persoalannya, kan Amerika dan Cina sebagai dua dinamo ekonomi terbesar, kan global trade itu total volume perdagangan dunia 33-34 triliun US dollar. Cina sendiri 6 triliun, Amerika kurang lebih 5 triliun dolar. Jadi mereka berdua ini kurang lebih 33-35% dari volume perdagangan dunia hal. Jadi sepertiga. Jadi kalau mereka berdua perang terganggu, ya seluruh dunia ya pasti terganggu. Kita sendiri kan dagang dengan Cina 100 miliar dolar, dengan Amerika 25-26 miliar dolar gitu loh. Dua ini kan kita dagang terbesar. Kalau mereka berperang, mereka perang tarif yang nggak ada ujungnya. Kan pertanyaannya bagaimana negara yang berdagang dengan mereka? Ini kan mengganggu. Nah, dari segi perang dagang ini mudah-mudahan nggak terjadi ya, seperti kata Caroline Leavitt tadi. Mungkin mereka saling mengancam tapi nggak tahu caranya. Saya kan lagi di Shanghai, Hal. Ya, masyarakat Shanghai tenang dan ini kan pusat kebudayaan, pusat intelektual Cina gitu. Tetapi yang kita deteksi adalah bahwa bahasa-bahasa di sekeliling ini kan sama dengan di Trump kan ada kelompok yang pro dan kontra, ada kayak Peter Navarro, ada kayak Elon Musk ya dengan ide yang berbeda. Saya kira di sekeliling Xi Jinping kan juga sama gitu hal. Ada orang atau kelompok yang menganjurkan kepada Presiden Xi untuk lebih embracing kayak misalnya simposium Beijing 2 bulan lalu kan dia mengundang para inovator Cina Jack Ma, kemudian Li Wenfeng untuk ketemu. Kemudian dia juga mengundang 40-50 pengusaha global dunia terbesar untuk hadir ke Beijing ketemu. Itu kan bagus kan, artinya embracing. Tetapi kan ada juga suara-suara yang lebih nasionalistik, yang lebih kita akan perang sampai hari terakhir gitu kan, ada bahasa-bahasa gitu. Ini kemudian mengatakan kepada Trump, kebodohan demi kebodohan, gitu loh. Itu kan bahasa-bahasa yang hanya membangkitkan emosi. Demikian pula di pihak Donald Trump kan. Jadi dalam situasi kayak gini, karena pentingnya mereka berdua, bagi dunia dan bagi mereka sendiri, itu harus ada exit strategi yang sama-sama menguntungkan. Kalau dari segi fakta dasarnya hal,
Ya, kalau kita lihat ekonomi lah ya, tergantung kita lihat mengukurnya. Kalau GDP nominal, Amerika 29 triliun dolar, Cina kan kurang lebih 18-19 triliun dolar. Itu kalau nominal. Tapi kalau purchasing power parity, Cina sudah lebih besar ekonominya. Nah, tetapi itu dalam hal ini nggak terlalu relevan. Yang relevan adalah porsi ekonomi di Cina terhadap exposure pada perdagangan. Misalnya ekonomi Cina itu kurang lebih 30% dari GDP adalah perdagangan, ya. Amerika kurang lebih setengahnya, kurang lebih 15-16% GDP Amerika itu adalah elemen volume perdagangannya. Sehingga Cina 2 kali lebih sensitif ketimbang ekonomi Amerika dalam naik turun fluktuasi perdagangan dunia. Karena sekarang Cina sudah menjadi the biggest trading nation. Nah, karena itu apakah Cina kuat dengan exposure yang begitu tinggi ekonominya pada perdagangan itu kuat bertahan lama dalam perang dagang seperti ini? Karena ini kan bisa stop tiba-tiba, dipajakin 125% oleh tarif ya Amerika, itu kan bisa flow of trade ke Amerika 500 miliar dolar itu tiba-tiba bisa stop. Nah itu kan apa yang terjadi gitu loh. Demikian pula Amerika. Amerika juga apakah bisa mengabsorb tiba-tiba volume perdagangan yang berhenti atau merosot drastis dari Cina tanpa disrupsi yang lebih jauh. Jangan lupa misalnya contoh paling gampang, ini kan juga salah satu sumber harapan. Pabrik-pabrik besarnya Tesla itu kan di Shanghai ini, di dekat tempat saya bicara dengan Sahal sekarang. Demikian pula Apple. Orang-orang ini kan dan perusahaan-perusahaan ini kan the giants of American economy gitu loh. Nah kalau retaliasi Xi Jinping, kalau sekarang kan masih 84%, tapi kalau dia langsung pinpoint pelaku-pelaku ekonomi besar Amerika gitu yang ada di Cina, kan itu disrupsinya dahsyat hal. Karena itu sebenarnya tidak ada yang untung. Intinya kan begitu. Perang dagang seperti ini tidak menguntungkan baik Amerika maupun Cina. Apalagi kalau dari problem perang dagang menjadi problem politik. Ini kan ada masalah hubungan bagaimana dengan Taiwan, bagaimana dengan South China Sea, bagaimana positioning Jepang dan Korea Selatan nih. Ini kemarin kan karena liarnya kebijakan Trump, Jepang dan Korea Selatan repositioning kayaknya. Kita lihat bagaimana dampaknya terhadap geopolitik kawasan gitu. Nah ini yang membuat apa yang dikatakan oleh Caroline Levitt itu penting sekali. Bagaimana mencari exit strategy di mana Xi Jinping dan Trump bisa mengklaim victory. Ya, nggak mungkin dengan tokoh dan besarnya Cina, dengan tokoh dan peran Amerika, nggak mungkin Trump atau Xi Jinping bilang, saya ngalah deh, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ada yang mengatakan bahwa negara saya ini sekarang, udah, ikut aja apa yang kamu mau putuskan, nggak mungkin. Sehingga dua-duanya harus bisa berkata ke publik domestiknya maupun ke publik internasionalnya, bahwa China preserve its strength. Trump juga harus bisa berkata bahwa I have claimed victory. Dengan begitu, dunia bisa keluar dari jebakan berjalan dalam tidur menuju jurang yang kelam, gitu loh. Ya. Ini salah satu elemen dari Thucydides trap. Jadi jebakan Thucydides antara Sparta dan Athena. The rising superpower and the established superpower. Ujungnya kan perang terbuka. Bukan hanya perang dagang hal. Kan tahun 30-an sudah kita alami prosesnya. Bahkan awal abad 20, perang dunia pertama kan. Sleepwalking into dark history. Hanya karena dipicu oleh sebab-sebab yang relatif. Ya, pembunuhan. Ya. Pembunuhan seorang putra mahkota, Austro-Hungaria, mestinya perangnya perang lokal, Serbia, mungkin Rusia sedikit, mungkin dengan Austria. Tapi kan yang terjadi kan perang dunia, Jerman, ya. Prancis, Inggris, Turki, segala macam. Lokal, tapi kemudian dampaknya perang dunia. Dampaknya gitu ya. Dunia, gitu loh.
Yang kita yang kita nggak mau, ini gara-gara tarif 125%, tarif 84%, eskalasi, deeskalasi, eskalasi lagi. Dia spill over ke politik, hal. Hmm. Spill over politik, jangan lupa loh, di sini ada trigger yang bisa berbahaya, masalah Taiwan. Ya. Nah, karena itu semua pemimpin-pemimpin yang ada di dunia, negarawan-negarawan sekarang atau aspiring to be world statesmen harus bisa bersuara mendekati Trump, mendekati Xi Jinping. Nah, Kalau nggak soal begitu, exit strategi itu, Cel, ya, kalau kita lihat misalnya di Amerika ini kan ada kubu di kalangan, ada internal rift ya, perseteruan internal di kalangan orang dekatnya Trump antara Elon ya, Musk dengan Peter Navarro. Tapi kan itu terkuak dan muncul karena memang demokrasi seperti itu kan. ya, Kalau ada kebijakan yang salah atau stupid, kemudian diramein gitu. ya, Nah ini Cina kan juga pasti ada dua kubu. Ada ya, kubu yang pengen retaliasi versus kontra retaliasi, jadi kubu keras, dan kubu yang pengen making deal, pengen ya, negosiasi, pengen ya, kompromi. Nah, ya, tapi kan Cina bukan demokrasi gitu. ya. Jadi kira-kira dinamika seperti ini berpengaruh nggak, Cel, soal faktor demokrasi itu? Ya, pasti berpengaruh, hal. Jadi kan di Trump kan kita bisa lihat sudah terbukti bahwa demokrasi walaupun betapapun kelirunya Trump ada mekanisme koreksi kan. Ada politisi kaum Republikan yang ditelepon oleh konstituennya yang kemudian kasih sinyal kepada Susie Wiles. Ini kan Chief of Staff of the White House gitu. Itu Susie Wiles kemudian orang kepercayaan Trump bilang, Mr. President, the constituencies of our Republican Party are having a big complaint. Kemudian Elon Musk berdebat terbuka dengan Peter Navarro. Kemudian Jamie Dimon bicara terbuka di Fox News. Kemudian Scott Bassett berhubungan dengan para pelaku-pelaku bisnis utama yang kemudian mengatakan kepada Trump, Mr. President, you have to change course. Nah, itu kan ada mekanismenya. Nah, pastilah di Beijing juga ada, tetapi kan tidak seterbuka Washington karena kan demokrasi. Nah, bagaimana sistem otoritarian mencoba bernegosiasi, istilahnya kaum elang dan kaum merpati, the doves and the hawks, ya, the dove and the hawks. Lalu di White House ada the doves and the hawks, di Beijing ada the doves and the hawks, ya, ada merpati dan ada yang mau berantem nasionalis sampai mati kita bertahan. Itu kan bahasa-bahasa yang selalu ada. Tetapi ada juga yang terbuka, realistis, melihat kepentingan lebih besar. Ini kalau Max Weber ini the ethics of responsibility, konsekuensi yang besar yang harus kita perhatikan. Nah, mudah-mudahan di sekitar ini kan Politbiro, ini Partai Komunis Cina kan ada struktur hierarkinya. Intinya kan di Politbiro, dan saya kira Xi Jinping sekarang ini tengah intensif melihat celah. Mudah-mudahan they all come to their senses, hal bahwa kepentingan Amerika, kepentingan Cina, kepentingan dunia kita semua adalah pada persahabatan dan perdagangan, ya. Commerce itu penting banget untuk kemajuan bersama. Karena itu, baik Trump maupun Xi Jinping, saya kira ya ini kan kita mau menerapkan Ricardian proposition, Adam Smith, pembagian kerja bangsa-bangsa untuk kemajuan bersama gitu loh. Cina lagi rising, bagusnya apa? Amerika establish power, bagusnya apa? Kita semua, the rest ini bagusnya bikin apa? Produksi apa? Dagang apa? Ini kan kompleks, rumit, tetapi kita membuktikan 80 tahun terakhir bahwa proses kemajuan manusia belum pernah terjadi sebaik ini, secepat ini, ya, dalam sistem dunia yang baik. Termasuk kemajuan Cina masuk di dalam sistem dunia yang berkembang. Termasuk kemajuan Amerika 30 tahun terakhir, inovasi, artificial intelligence, digital economy, semua yang kita lakukan termasuk bisa Zoom sekarang ini, saya dari Shanghai, Sahal dari Jakarta, itu karena kemajuan teknologi dalam 80 tahun terakhir. Untuk kebaikan semua. Nah, ini nggak boleh rusak hanya karena
stupidity of leadership gitu loh kira-kira gitu. Jadi masing-masing harus mencari jalan keluar. Para kubu-kubu di dalam hierarki kekuasaan masing-masing yang mau perang, mau berantem, mau fight to the end gitu ya, kasihlah penyaluran untuk bicara. Tetapi the policy has to be clear. Harus embracing, harus kerjasama, harus mengulang kembali dengan lebih baik pencapaian manusia 80 tahun terakhir dari keterbelakangan, kemiskinan, dan perang menjadi kemajuan bersama dalam perdamaian yang lumayan bagus. Itu kira-kira hal. Kalau dalam konteks international trade, kalau perang dagang, ya kita berharap sih tidak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, betul-betul terjadi antara Amerika dan Cina yang saling menggertak, saling retaliasi, gitu ya. Ini kan bisa berpeluang kepada yang tadi disebut kepada politik, pada perang dunia yang macam-macam lah. Nah, kira-kira apa yang dengan konteks semacam itu ya? Kira-kira Indonesia seperti apa? Leadership yang ditampilkan Pak Prabowo ya dalam konteks melihat seperti ini gimana? Sebelum kita ke bagaimana respons Indonesia tadi, yang Sahal katakan, Thucydides trap ya, jebakan Thucydides, establish superpower, rising superpower gitu ya, perang Sparta dan Athena. Ini kan kalau dalam buku Graham Allison ya, ini kan Thucydides trap, istilahnya diperkenalkan oleh Profesor Graham Allison. Itu kasus dalam sejarah yang panjang sejak Sparta Athena itu. Kalau ada kasus rising superpower dengan established superpower itu 16 kali terjadi. Ya, dalam 16 kali itu 12 berakhir, sekitar 12 berakhir dengan perang terbuka. Ya. Nah, yang kita tidak mau kan Amerika dan China, the rising dan the established superpowers ini berakhir dengan perang terbuka dipicu oleh eskalasi perang dagang yang tidak ada ujungnya. Kan itu yang kita nggak mau. Itu the worst case scenario. Dan jangan lupa, zaman Thucydides kan orang masih perang pakai tombak dan panah gitu loh. Perang dunia pertama orang masih pakai tank sama senjata konvensional. Tetapi sekarang kan senjata berkepala nuklir itu sudah ratusan di Cina, ribuan di Amerika Serikat, ribuan di Rusia. Ngapain mengambil risiko yang mendekat ke arah perang terbuka yang bisa berujung pada kehancuran bersama? Ya, presidennya kan dulu sebelum Perang Dunia Pertama itu kan 100 tahun damai. Iya. Dan ya kan? orang terus jadi sleepwalker into history itu terjadi, sebelum Perang Dunia Pertama tahun 1914 itu arus perdagangan dunia kayak sekarang dalam bentuk yang agak lebih kecil skalanya. Itu kan globalisasi pertama itu. Di mana orang-orang seperti John Maynard Keynes waktu muda sangat optimis. Wah, bisa mesan kopi di New York, bisa mesan saham di New Delhi, bisa mesan saham di Amsterdam sambil minum kopi di London gitu loh. Itu euforia globalisasi. Kembali ke peran Indonesia, kan? Inilah saatnya panggungnya ini negarawan-negarawan dari berbagai negara muncul, dan kita senang bahwa Pak Prabowo dan pemimpin di Indonesia melihat ini secara strategik. Pertama-tama kalau soal dagangnya ini kan ada konsensus yang dibangun oleh Presiden bahwa we don't retaliate but we negotiate. Karena ya retaliasi kan gak ada ujungnya. Kalau semua aja bilang retaliasi kan ya tadi Thucydides trap. Yang kedua, dalam melakukan proses negosiasi, pemerintah Indonesia melihat bahwa pelajaran dari krisis seperti ini adalah Indonesia ekonominya harus lebih kuat. Artinya harus lebih produktif, harus lebih efisien, harus lebih terbuka. Itu definisi kuatnya, bukan melihat ke dalam menutup diri, tetapi membuka diri, karena tidak ada cara dalam ekonomi modern untuk menjadi kuat kecuali dengan membuka diri, menjadi lebih efisien, berdagang, menjadi lebih produktif, ya, dengan teknologi yang semakin berkembang. Hanya itu caranya untuk menjadi maju dalam dunia seperti sekarang. Tinggal saran kita sebagai sahabat adalah lihat time-nya. Time is of the essence, ya. Perubahan, deregulasi, reformasi ekonomi, debirokratisasi, mengurangi
kuota, mengurangi TKDN yang tidak lagi relevan dalam zamannya gitu, mengurangi pertek itu bagus sekali. Tetapi ini semuanya kan kerangka besarnya adalah reformasi ekonomi tahap berikutnya di Indonesia. Tahun 80-an kan Pak Harto melakukan hal yang sama. Menghadapi krisis besar waktu itu, waktu minyak bumi turun tiba-tiba harganya di mana 80% penghasilan pemerintah itu dari minyak bumi. Untung waktu itu dibuat deregulasi ekonomi, Pak Sumitro, Profesor Sumitro, ayahanda Pak Prabowo, Pak Wijoyo Nitisastro, mengusulkan kepada Pak Harto, diterima dengan baik, dan dilakukan langkah-langkah drastis perubahan ekonomi. Dan hasilnya kan pertumbuhan ekonomi kita, ekspor kita ya, 8% waktu itu, 7% kan dalam periode ini di mana ekspor kita dalam 10 tahun dari 5 miliar dolar menjadi 35 miliar dolar. Itu dahsyat itu perubahannya. Tetapi Pak Harto sistem otoritarian dengan leisurely setiap tahun melakukan tahap-tahap reformasi selama 8 tahun. Kan itu Pakto, Paknov segala macam. Nah, kalau sekarang we don't have the luxury of 8 years. Itu ya, bedanya kan di situ. Kita sekarang sudah sistem demokrasi di mana pemilu ada setiap 5 tahun. Karena itu langkah-langkah besar reformasi penguatan ekonomi nasional harus berlangsung dalam waktu yang relatif lebih cepat ketimbang pada zaman Pak Harto tahun 80-an dan awal 90-an. Nah ini yang harus dipikirkan selain negosiasi dengan Washington ya itu bagus sekali dalam soal antisipasi penguatan ekonomi nasional ini sistem demokrasi sedang berbenah untuk bisa melakukannya juga dengan lebih baik. Langkah pertamanya oleh Presiden kemarin di hadapan stakeholders itu membangun konsensus. Membangun konsensus bahwa ini momentum yang perlu digunakan untuk memperbaiki diri. Ya, ini value-nya krisis. Kalau kata Winston Churchill, ini Winston Churchill kan, bolehlah kita dengar nasihatnya. Never let a good crisis comes to waste. Jangan sia-siakan kalau ada krisis besar, lakukan perubahan sehingga kamu beruntung, kamu menjadi lebih kuat justru karena adanya krisis yang kamu hadapi. Itu bagus banget sebagai pesan penutup kita Itu juga agak mirip dengan yang Kelly pernah sebut atau Hatib Basri pernah sebut sebagai Sadlis Law ya. Sadlis Law itu apply untuk tahun 80-an yang tadi Pak Harto kan berubah reformasi deregulasi ekonomi yang hasilnya sangat amat bagus, peningkatan ekspor yang pesat yang kita nikmati sampai sekarang hasilnya itu karena bad times make good policy. Itu Sadlis Law untuk konteks itu. Nah, sekarang juga dalam konteks yang lain applicable to the manifestation of the Sadlis Law. Nah, itu kan kalau saya kutip Winston Churchill tadi kan itu untuk memperkuat framing apa yang disebut oleh teman-teman kita di dunia ekonomi politik sebagai the Sadlis Law gitu. Profesor Sadli, jangan lupa Pak Sadli itu Profesor Sadli, temannya Pak Sumitro, temannya Profesor Sumitro, temannya Profesor Wijoyo, bahkan mereka itu muridnya Pak Profesor Sumitro. Ini kan tokoh-tokoh ekonom kita besar di tempat yang disebut Jakarta School of Economics gitu loh. UI, Fakultas Ekonomi UI yang besarkan itu Pak Mitro, ayahanda Pak Prabowo, dan mengirim Pak Wijoyo dapat beasiswa ke Berkeley, Pak Sadli, Pak Ali Wardana, dan itulah tokoh-tokoh yang membantu Pak Harto melakukan penyehatan ekonomi nasional pada saat kita kena krisis besar awal tahun 80-an. Nah, cerita yang sama bisa berulang dengan lebih baik. Dan yang membanggakan kita dalam sistem yang demokratis. Nah, ini kan menarik tuh membangun konsensus, para stakeholder mengajak bicara. Nah, nasihat atau saran saya sebagai yang melihat ya dari jauh gitu. Sekarang ini berbeda dengan tahun 80-an. Time is of the essence. Waktu penting banget. Karena kita sudah punya siklus pemilu setiap 5 tahun yang pemilu beneran, bukan pemilu di zaman Orde Baru gitu. Jadi framework of time-nya ini harus diperhatikan. Nah, ini artinya kalau kita katakan dalam bahasa sederhana, gercep. Ini penting sekarang, gerak cepat ya. Setelah ada konsensus, ada implementasi, ada pengawasan, ada action. Nah, itu barangkali yang bisa kita katakan sekarang
Saya kira ini sebagai penutup yang juga bisa memantik diskusi tentang hal lain, topik lain di kesempatan podcast berikutnya. Terima kasih Celi. Ini kami dari Jakarta, saya dari Jakarta dan Celi sekarang lagi di Shanghai. Kita bisa diskusi dengan enak melalui Zoom. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.